Terjanggut puji banyak turun seperti embun yang tadi. Halo Kak Tia. Halo Sari. Apa kabar Kak? Luar biasa. Ini udah hari Minggu di bulan Agustus ya, kita udah mengakhiri bulan Juli. Sekarang kita masuk ke bulan Agustus. Nggak terasa tahun 2021 kita udah jalanin selama 8 bulan ya. Walaupun COVID dari tahun 2020 sampai sekarang belum kelar-kelar, tapi kita sudah masuk tahun bulan Agustus ya, bulan ke-8. Tuhan terus menyertai kita. Betul. Wah, puji Tuhan. Kita juga ditemenin sama satu abang lagi nih. Iya, Biasanya abang yang selalu setia ya, Kak ya. Tuhan. Menyertai kita kalau kita ibadah. Siapa tuh, Kak? Namanya Bang Antas. Ya, kita bertiga hari ini yang akan memandu adik-adik semua untuk ibadah. Ya. Di rumah udah siap belum ya Kak kira-kira? Udah siap dong Kak. Pasti tuh setiap hari Minggu pasti adik-adik udah siap untuk beribadah. Udah ya. mandi pasti dong. Iyalah, harus itu mandi, rapi, langsung bawa Alkitab, duduk di depan TV ya atau di depan laptop ya, pokoknya bisa beribadah. Yuk. Biar semangat nih Kak, kita nyanyi dulu ya. Sebelum kita ibadah ya. Yuk semua bangkit berdiri adik-adik. Kita mau muji Tuhan, lagu dari Terbit Matahari ya. Sampai pada masuknya kita memuji Tuhan. Ya, bangkit berdiri adik-adik. Yuk. Ya Bang. Sambil bertepuk tangan. Ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Matahari sampai pada masuknya. Semangat adik-adik. Nah, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Wow, Ya. Tuhan pasti sudah dipuji. Iya, ya. Kita akan terus memuji Tuhan, Betul, Kak. Kak. Ya. Kita mau masuk ibadah nih, Kak, ya. Betul. Persiapan hati kita. Adik-adik di rumah masih tetap bangkit berdiri, kita menyanyi lagu lagi Iya. dari Kidung Jemaat nomor 17. 17. Tuhan Allah hadir. Kita harus yakin bahwa saat kita berseru kepada Tuhan Yesus, tidak berseru aja, Tuhan Yesus hadir. Apalagi saat kita beribadah berseru, Tuhan Yesus hadir ya bersama kita. Yuk kita Yuk. sama-sama nyanyikan lagu ini. Semua sikap berdoa adik-adik, kita mau masuk ibadah. Tuhan Allah hadir pada saat
masih berdiri, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang boleh Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih buat pagi minggu ini Tuhan, di mana kami boleh melihat orang-orang yang kami kasihi, dan semuanya Bapa dalam kasih karunia-Mu saja. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk beribadah Tuhan, ibadah sekolah minggu Tuhan Yesus. Berkati kami anak-anak-Mu yang akan beribadah Tuhan, supaya kami semua boleh bersukacita dan dengan damai sejahtera boleh mendapatkan sukacita itu Bapa yang dari surga. Dan bila ada teman-teman kami yang sakit, biarlah Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan Bapa, agar kami semua boleh menerima penghiburan itu Tuhan, dan teman-teman kami juga boleh cepat sembuh Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami boleh layak beribadah saat ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus hingga selama-lamanya. Kami tangan pernah bimbang jadi pengikut-Mu. Amin. Amin Kak. Ya, amin. Sekarang kita mau Tapi Kak, apa? tadi kita belum panggil adik-adik nih yang di rumah nih. Apa tuh Kak? Ya coba kita pakai yel-yel sekolah minggu ya Kak. Boleh. Yo, adik-adik di rumah bisa jawab kita? Gimana tuh yel-yelnya Kak? Ya. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Kristus. Yes. Ya, adik-adik pasti semangat Kak ya. Seperti kita di sini semangat, adik-adik pasti lebih semangat lagi ya, masih muda ya. Kita mau memuji Tuhan, kita Masih berdiri atau enggak nih adik-adik? masih berdiri masih ya. berdiri, Kita karena mau nyanyi lagu apa Kak? Satu hal telah aku minta ya. Kita mau minta ke Tuhan untuk kita tidak pernah melupakan ibadah. Betul. Ya, kita mau terus memuji muliakan Tuhan ya Bang. Sambil tepuk tangan adik-adik yang di rumah. Senyum ya adik-adik. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Dia murka Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Apa tuh adik-adik? Ya, yang hormat Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Menikmati firman Tuhan. Iya. Kita rindu untuk terus memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Ya, kalau gitu kita juga mau dengar-dengaran nih untuk hukum Taurat. Hukum Taurat adik-adik ya. Di rumah boleh duduk kali ya Kak? Boleh ya, adik-adik boleh duduk. Sekarang kita mau dengerin hukum Taurat keberapa Kak? Ke-11. Ke-11. Memang ada ya Kak? Kayaknya ada ya. Yang buat siapa?
Nabi Tiar Sinaga. Nabi Tiar Sinaga. Oh, enggak ya, adik-adik ya. Iya. Cuma ada 10 ya Kak. Iya, 10 kan Taurat yang Tuhan wahyukan kepada Musa. Nabi Musa. Ya. Kita mau baca yang pertama dan yang kedua. Kedua ya, ya Adik-adik siap. di rumah harus ikutin ya. Ya. Kak Tiar boleh baca yang Pertama, Kasari yang kedua ya. Ya, hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, di dalam bumi untuk disembah atau bertakwa padanya. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang hukum Taurat ke-1 dan 2, yaitu mengasihi Tuhan ya. Mengasihi Tuhan berarti kita harus apa? Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iya Kak. Nah Kak, Ya. mau tahu gak Kak? Minggu ini tuh sebenarnya punya tema Apa tuh? kesatuan dalam roh. Wah, Berat ya Kak ya? berat. Tapi sebenarnya Kak, ya kan, ini kita mau bilang kalau misalnya kita sebagai saudara seiman Harus bersatu ya, harus saling mendoakan satu sama lain ya, menguatkan, mengingatkan, apalagi sekarang ada COVID ya. Iya. Ada saudara-saudara kita yang terkena COVID, kita harus tolong-menolong ya. tolong menolong, terus juga dukung dalam doa. Ya, enak banget tuh ya Kak ya, hidup saling bersatu, saling mendukung ya. Betul, Kak. Ya, kita mau naikkan pujian, oh betapa indahnya ya, sebagai rasa sukacita kita karena kita bisa saling Mengasihi satu mengasihi satu sama lain. Yuk, adik-adik semuanya kita nyanyikan lagu ini. ya. Sambil bertepuk tangan adik-adik ya. Ini lagunya udah lama juga adik-adik ya. Udah lama juga nggak pernah dinyanyiin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Lagu rapat di kepala Harun yang kejanggut puji banyak turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana dan diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, Segi. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Batu rapat di kepala Harun yang kejanggut puji banyak turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana dan diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Kak Tiara bersemangat tuh ya. Benar ya. Iya. Hidup dalam persatuan ya. Siapa yang hidup dalam persatuan, siapa yang saling mengasihi,
berkat-berkat Tuhan akan curahkan. Ya. Nah, sekarang kita juga mau dapat berkat firman Tuhan. Iya. Mau buka Alkitab nih, Kak. Iya, dari mana Kak? Adik-adik di rumah udah buka Alkitab belum ya? Udah ya, udah siap-siap ya, udah pegang ya. Ya, kita mau buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Apa tuh Kak perjanjian barunya? Keluaran. Kita mau buka epistel kita minggu ini, Kak, dari kitab Roma. Iya. Roma 8 Ayat kedua. kedua. Ya, cari dulu adik-adik. Ayo. Yuk, biar kita baca sama-sama. Minta tolong kakaknya atau mamanya atau papanya, yuk. Yuk. Udah dapet? Udah ya? Oke, kita baca sama-sama ya adik-adik dari ayatnya. Ya. 1, 2, ya. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya Kak, tadi firman Tuhannya dari Roma 8 ayat 2 memerdekakan ya. kita. Ya, memerdekakan kita dari Hukum dosa, dosa dan ya. hukum Jadi sekarang maut. kita selamat ya. Betul Kak. Nah, sekarang dosa kita aja sudah Tuhan bayar lunas ya. Apalagi hal-hal yang kecil di depan kita, rintangan, ya musuh, ya. Itu mah kecil. Ya. Tuhan yang berperang buat kita. Orang hidup kita aja kan udah diselamatin sama Tuhan Betul, Yesus ya. Apalagi masalah sakit penyakit ya, nggak punya duit, ya itu mah kecil. PR Ya. belum selesai Iya. juga. Yang penting Adik-adik nggak bisa usah khawatir. datang ke Tuhan Pada Tuhan. Yesus, kita serahin ya apapun ya yang menjadi beban atau masalah atau pergumulan kita ke Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Kayak ya. lagu yang kita nyanyikan saat kita ini, akan Kak. nyanyi lagu Kaulah kuatku. Ya, kita mau bilang kecil itu di dalam Tuhan Yesus. Ya. Karena Tuhan kita besar. Yes. Yuk, Yuk. adik-adik. Semangat ya. Boleh nangis sendiri adik-adik. Bertepuk tangan. Jangan ada yang cemberut ya. Ya. Iya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tak
Karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Ya. Nah, seperti tadi nih. Meskipun COVID di depan kita, Ya, kita nggak takut. Ya, Meskipun PJJ di depan kita, Ya. kita nggak takut. Ya, karena kita nggak Tuhan takut. Yesus berserta kita. Tuhan nggak pernah permalukan Di dalam kita. Tuhan Yesus kita nggak boleh takut sama COVID. Oke, adik-adik? Amin. Iya. Tepuk tangan buat adik-adik semua. Boleh duduk lagi adik-adik? Ya, Karena duduk sekarang lagi. kita mau nonton video ayat Iya, hafalan ayat nih Kak. hafalan ya, yang udah dikirim adik-adik ya. Ya, Tuh, Kak. kita tonton yuk. Ini dia. Yuk. Roma 8 ayat 2. Roh Roh yang memberimu hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Terima kasih. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Terima kasih. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberikan hidup yang telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Terima kasih adik-adik yang sudah kirim ayat hafalan. Ayo adik-adik yang lain kirimkan video ayat hafalannya. Salam sehat dan semangat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Pinter-pinter adik kakak ya. Tapi kayaknya masih sedikit Kak yang ngirim ya. Ya. Oh, padahal murid sekolah minggunya ada 200 loh, 200-an. Tapi yang ngirim 2, 3, udah itu harus diumumin terus lagi, harus dibilangin terus lagi. Jangan dong adik-adikku sayang. Ayo ya, dong adik-adik. karena dengan adik-adik mengirimkan video ya, ayat hafalan tadi ya, mengucapkan ayat hafalan itu juga menguatkan kita semua yang ikut ibadah ya, dan itu ya tugas Tuhan Yesus ke kita untuk kita apa? Menjadi saksi. Nah, salah satunya ya, nggak malu, nggak males mengirimkan video ya, adik-adik. Jadi siapa yang belum pernah mengirimkan video, siapa yang baru sekali ya, 2 kali, boleh kirim terus lagi ke ya, guru kelasnya atau setiap siapapun minggu. gurunya ya. Iya. Setiap hari apa sih Kak dikumpulinnya, ditunggunya? Paling lambat hari Rabu ya adik-adik ya. Biar bisa kita masukin ke YouTube Sekolah Minggu. Iya, ya adik-adikku sayang ya, papa, mama ya, dukung adik-adik ya untuk mengirimkan video saat mengucapkan ayat hafalan. Nah, biar adik-adiknya makin hafal Kak, kita baca sekali lagi Iya, aja siap. ayat hafalannya dari episode yang tadi adik-adik, dari Iya. Roma 8 ayat 2. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya, dari Roma 8 ayat 2-nya. Oke, 1, 2. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, jadi kita sudah selamat dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita akan terus memuji Tuhan Kak. Betul Kak. Ya. Tapi kita mau dengar firman Oh, Tuhan juga dengar firman nih. dulu ya, ya siap. Tapi sebelum dengar firman Tuhan pasti kita memuji Tuhan juga Iya. dong. Nah, buat adik-adik ini di rumah sudah siapin buku catatannya buat firman Tuhan? Sama Alkitab ya. Pasti dong. Karena nanti pendetanya mau khotbah nih. Pendetanya nggak bisa dibawa pulang masalahnya, ya. Makanya dengarkan baik-baik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Bapa Sentuh Hatiku. Ya. Kita semua sikap tenang adik-adik. Jangan ada yang ngobrol lagi, jangan ada bolak-balik ke dapur, ya, ke kamar. Kita mau memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa mencintai segala yang tak terjadi.
selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Agar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, firman Tuhan menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini, tertulis di dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian firman Tuhan. Shalom anak-anak kami sekolah minggu HKBP Jatinegara yang pada saat ini sedang mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah. Kenalkan, saya pendeta baru, Pendeta Nixon Sitorus, yang akan bersama-sama dengan kalian sampai beberapa waktu ke depan. Baiklah, kalian pasti pernah mendengarkan nama Daniel, ya kan? Atau dari antara anak-anak kami sekolah minggu Jatinegara ada yang dibuat bapaknya namanya Daniel enggak? Itu loh, Daniel adalah seorang nabi yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke Babel setelah Israel dikalahkan, bersama-sama dengan 3 orang temannya pada saat itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Benar dengar kan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego itu? Nah, Daniel ini bersama saudara-saudaranya tadi adalah sahabat-sahabat Tuhan. Daniel adalah orang yang baik, orang yang pintar, rendah hati, pekerja keras, bertanggung jawab.
Jadi apa saja pekerjaan yang diserahkan sama dia dan selagi sesuai dengan kehendak Tuhan, wah dia pasti bisa menyelesaikannya dengan baik. Dia pasti mengerjakannya dengan semangat dan dengan senang hati. Adik-adik tahu nggak apa arti daripada nama Daniel itu? Daniel itu artinya adalah Tuhan adalah hakimku. Jadi kalau bagi orang Israel menyebut nama Tuhan itu Yahweh Elohim. Jadi Yahweh Elohim adalah hakimku, Tuhan yang maha kuasa, yang maha kuat, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun, adalah hakimku. Jadi itu pengertian nama Daniel, anak-anak kami sekalian. Baiklah, mari kita tengok begitu senangnya Daniel mengerjakan segala tanggung jawab yang diberikan kepada dia, sehingga dia menjadi sahabat semua orang. Paling tidak sahabat banyak orang, sahabat raja. Dipercayakan kepada dia pekerjaan-pekerjaan, dipercayakan kepada dia berbagai-bagai macam kegiatan, karena dia dapat dipercaya, karena dia dapat melakukannya, dia jujur melakukannya, dia melakukan dengan hati yang senang, hati yang gembira. Nah sekarang pertanyaan Amang sama anak-anak kami sekalian, kalau mama papa memberikan satu tanggung jawab kepadamu, atau barangkali bapak ibu guru di sekolah memberikan satu tugas kepadamu, atau kakak-kakak atau abang-abang, bapak ibu guru sekolah minggu memberikan tugas kepadamu, apakah kamu lakukan dengan jujur, bertanggung jawab? Apakah kamu melakukannya dengan semangat dan senang hati? Ini Daniel menjadi contoh yang sangat baik loh sama kita. Dia selalu semangat, dia jujur melakukannya, dia kerja keras, sehingga dia dapat dipercaya, sehingga dia dapat menjadi orang yang sangat bertanggung jawab atas semua kegiatan atau tugas yang diberikan kepadanya. Nah karena dia lakukan dengan senang hati, itu ada loh lagunya anak sekolah minggu ya kan, hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kalau kamu gembira melakukan segala sesuatu, kamu semangat melakukannya, kamu bekerja keras, pasti bisa, pasti berhasil. Kamu dapat melakukan pekerjaan yang kecil, tanggung jawab yang kecil, tugas yang kecil, maka kamu akan seperti Daniel, akan diberikan tanggung jawab yang sangat besar. Daniel itu kan dipercaya Raja Darius untuk berkuasa atas segala kerajaannya, seperti yang tertulis di atas daripada nat kita itu. Jadi hati yang gembira membuat wajah kita berseri-seri, hati yang gembira membuat semangat kita bangkit untuk melakukan segala kegiatan. Maka mari kita bergembira semua anak-anak kami, bergembira, bersenang-senang ria untuk melakukan segala kegiatan di rumah, baik itu melakukan tugas sekolah maupun itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin diberikan orang tua sebagai tanggung jawab. Itu akan menjadi pembelajaran bagimu. Ketika kamu dapat melakukan tanggung jawab kecil, maka suatu saat
akan diberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Nah, Daniel itu menjadi sahabat dan kepercayaan Raja Darius karena itu tadi, kesetiaannya pada Tuhan, hatinya yang baik, tingkah lakunya yang manis, jujur dan kerja keras. Dia juga orangnya pintar. Maka Raja Darius mempercayakan kepadanya berbagai tanggung jawab, mengatasi, melebihi semua pejabat-pejabat yang ada di kerajaannya. Kamu juga bisa loh menjadi sahabat dan kepercayaan siapa saja, apalagi menjadi sahabat dan kepercayaan Tuhan kita Yesus. Yang penting padamu ada kesetiaan pada Tuhan, padamu ada kejujuran, padamu ada sopan santun, padamu ada keramah tamahan. Kamu mau belajar supaya pintar. Baiklah, dalam cerita Alkitab minggu ini, di nats kita ini, Daniel yang sahabat Tuhan dan orang baik hati itu, biarpun dia baik hati, pintar, percaya kepada Tuhan, ternyata dia disirikin, dijelek-jelekin sama orang-orang baru atau orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka membenci dia. Dia dijelek-jelekin kepada Raja Darius, supaya raja mau menghukum dia. Orang-orang jahat itu mempengaruhi Raja Darius untuk buat suatu aturan barunya. Aturannya berbunyi seperti ini: gak boleh memohon dan berdoa kepada Tuhan, siapapun Tuhanmu, dimanapun, tidak boleh berdoa, tidak boleh memohon kecuali hanya kepada raja. Dan hanya Raja Darius, kepada Raja Darius kamu boleh memohon, katanya. Dan itu harus dilakukan selama 30 hari loh, artinya 1 bulan. Jadi ada aturan yang sudah disetujui oleh Raja Darius. Karena dijelek-jelekin orang-orang jahat ini tadi, Raja Darius jadi menandatangani sebuah aturan bahwa dalam 30 hari ke depan tidak boleh melakukan ibadah, tidak boleh bermohon, tidak boleh berdoa, hanya boleh bermohon kepada Raja Darius. Nah, tapi yang terjadi kepada Daniel lain. Dia tidak mau tunduk kepada hal-hal yang seperti itu. Semua yang berhubungan dengan hal yang menghalangi imannya, persekutuannya dengan Tuhan, dia melawannya. Walaupun harus ada hukumannya, dihukum, dicampakkan ke dalam gua singa. Ngeri ya, ngeri sekali. Nah, jadi aturan itu dibuat hanya untuk menjebak Daniel dan untuk menyingkirkannya. Memang itu adalah tugas-tugas orang-orang syirik. Nah, kamu kan bukan orang syirik, kamu bukan orang jahat. Nah, jadi jangan mau seperti orang-orang jahat, syirik kepada keberhasilan orang lain. Bekerja keraslah, berdoalah, lakukanlah segala sesuatu dengan ketekunan, maka kamu juga akan dapat menjadi orang yang berhasil. Nah, walaupun disirikin, Daniel adalah orang yang tetap setia sama Tuhan. Apapun akan dikorbankannya asal bisa mempertahankan imannya kepada Tuhan. Maka walaupun Daniel mendengar telah ada larangan untuk dia bermohon atau berdoa kepada Tuhannya, dia tetap melakukannya. Di lantai atas, di sana dia menghadap ke arah Yerusalem, lalu kemudian dia berlutut, dia berdoa, dan dia juga memuji Tuhan. Karena itu adalah kebiasaan
daripada Daniel, dia sudah melakukan itu dari sejak kecil sampai pada saat dia mengalami situasi itu. 3 kali 1 hari dia berdoa, pagi, siang, malam. Gimana dengan kalian? Apakah kalian orang-orang yang selalu datang berlutut kepada Tuhan? Orang-orang anak-anak yang selalu berdoa kepada Tuhan dan selalu memuji, memuliakan nama Tuhan? Dan apakah kalian berdoa pagi, siang, malam dalam hidup kalian? Nah, ini Daniel dalam situasi bagaimanapun menjadi didikan bagi kita, ajaran kita diajar tetap berdoa dalam situasi bagaimanapun, pagi, siang, malam dia berdoa kepada Tuhannya. Dia berlutut memuji, memuliakan nama Tuhan. Di Alkitab kita itu dibilang kepada Tuhannya. Jadi siapa Tuhannya si Daniel ini? Ya Tuhan yang kita sembah juga. Kalau orang Yahudi Israel berkata Yahweh Elohim. Jadi dia berdoa selama 3 kali sehari, bermohon kepada Tuhan Allahnya. Nah, tapi pada saat dia berdoa, ketika dia sedang memuji Tuhan, tiba-tiba orang-orang jahat datang mendobrak pintu. Wow, katanya. Didobraknya pintu, lalu didapatinya Daniel sedang berdoa. Langsung mereka tangkap, dibawa menghadap raja. Nah, adik-adik kami sekalian, mari kita ambil beberapa poin yang perlu kita jadikan ajaran, pedoman bagi kita daripada firman Tuhan itu. Apa itu? Yang pertama, firman Tuhan ini lewat pembelajaran Daniel kita mau diajar. Tuhan mau berkata kepada kita, tetaplah setia. Tetaplah setia. Coba bilang dulu, tetaplah setia. Apa itu tetap setia? Tetap berada di jalan Tuhan, taat kepada Tuhan. Setia itu artinya tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Nah gitu, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, itulah yang setia, tidak beranjak, tidak bergoyang dari jalan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan pasti menyampaikan kita sampai kepada tujuan jika berjalan di jalan Tuhan. Jadi tetap setia ya. Nah, ada firman yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Jadi Tuhan yang kita percaya itu, Tuhan yang kita setia padanya adalah Tuhan yang setia kepada kita. Maka kita harus tetap setia, berjalan di jalannya. Yang kedua, tetaplah berdoa. Kalian tahu nggak apa artinya doa? Ada loh lagunya, doa adalah jembatan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan kita. Jadi doa itu adalah sarana, alat komunikasi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Maka berdoa artinya adalah berbicara dengan Tuhan. Jadi dalam firman ini dikatakan tetaplah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa dalam hidupmu ya anak-anak kami. Karena doa itu mempererat hubungan persahabatan kita, mempererat hubungan pertemanan kita dengan Tuhan.
Kalau kamu mau dekat dengan Tuhan, ingat loh, selalu berdoa. Dan jangan pernah berhenti berdoa. Baca kitab suci 2 tiap hari. Kalau mau tumbuh, kata lagu kita ya kan. Nanti kakak-kakak sekolah minggu akan mengajarkan itu kepada kalian semua. Lalu yang terakhir, yang ketiga, jangan pernah takut, jadilah pemberani. Karena kamu telah dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi umat yang pemenang. Sahabat-sahabat Kristus tidak boleh kalah dibuat oleh situasi atau kesulitan. Dia harus semangat, dia harus memenangkannya. Nah, jadi ada 3 poin. Tetaplah setia, baru tetaplah berdoa, jangan pernah takut, jadilah berani, karena kamu adalah umat pemenang. Okelah anak-anak kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga kita sehat-sehat saja, kamu sehat, sampai berjumpa pada lain kesempatan. Kelak kita doakan semoga pandemi ini bisa segera selesai, biar kita bisa bersekutu dengan teman-teman kita. Amin. Kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyirami kami dengan firman-Mu. Kamu telah mengajarkan kami sehubungan dengan kehidupan Daniel hamba-Mu. Kami dapat menerima 3 pelajaran yang sangat indah untuk kami bertumbuh anak-anak sekolah minggu HKBP Jatinegara. Engkau menginginkan kami tetap setia, dan Engkau menginginkan kami untuk tetap berdoa senantiasa. Lalu Engkau juga menginginkan kami untuk berani dan tetap berjuang mengalahkan segala rintangan dalam hidup kami ini. Kami tahu Tuhan, bersama Engkau kami pasti menang. Terimalah doa kami ini. Jadilah Engkau Yesus jadi sahabat yang sangat dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan, Kak. Ya. Adik-adik yang di rumah tadi dengerin gak dengan serius firman Tuhannya? Dengerin lah Kak ya. Pasti dong. Harus itu ya, anak-anak baik kan. Betul. Ya. Nah, setelah kita dengar firman Tuhan, kita akan memberi yang terbaik Kak kepada Tuhan. Sebagai tanda syukur kita ya. Ya. Tanda sayang kita sama Tuhan Yesus ya. Jadi adik-adik ya, setiap minggu harus memberikan persembahan ya, sebagai tanda ya syukur kita ya, melalui gereja untuk mendukung pelayanan. Bukan buat Tuhan Yesus dikirim ke sorga, bukan, tapi oleh orang gereja, pengurus di gereja, dikelola untuk pelayanan ya, pelayanan kita ya, gereja ya HKBP Jatinegara. Ya. Jadi adik-adik persembahannya bisa langsung disetor setiap minggu, mama papanya yang antar ke gereja, bisa juga sebulan sekali, bisa juga di transfer ya ke rekening gereja yang ada di Warta Jemaat ya. Bisa juga menghubungi Sinto Sektor di masing-masing ya. Nah, titip ya sama Sintuanya. Nanti pasti ada di Warta. Ya, sekarang kita memberi yang terbaik Kak. Kita mau nyanyi lagu sambil kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Uang persembahannya dilipat yang bagus. Iya. Dipegang di tangan kanan ya. Berikan yang terbaik ya adik-adik ya. Sambil kita mau nyanyi lagu Kecaplah dan Lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu.
adik-adik yang sudah mengumpulkan persembahan, boleh bangkit berdiri. Kita mau berdoa berkat. Lepas tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Baiklah, anak-anak kami sekolah minggu, marilah kita bersama-sama berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya Kak, hari ini kan awal bulan nih. Betul. Ya, awal bulan Agustus. Nah biasanya setiap awal bulan kita merayakan ulang tahun. Ya, ulang tahun adik-adik, juga ulang tahun kakak-kakak sekolah minggu ya. Jadi hari ini kita mau merayakan adik-adik yang berulang tahun di bulan Juli. Selamat ulang tahun. Adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Juni, kami atas nama Sekolah Minggu AKBP Jatinegara mengucapkan selamat ulang tahun, sehat dan bahagia selalu, Tuhan jadi anak yang menyenangkan Tuhan ya, dengan mengasihi sesama,
dan Tuhan berkati ya. Yuk kita nyanyi ya Kak, lagu kita selamat mau ulang nyanyi tahun ya selamat Kak. ulang tahun ya, untuk merayakan ulang tahun adik-adik dan kakak-kakak yang berulang tahun di bulan Juli ya Bang. Happy birthday Adik-adik semua dan guru sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Juli. Sukacitanya nyampe ya Kak ya, ya Mas. amin, sehat-sehat buat kita semua. Ya, sebagai kado nih Kak. Bisa kali Kak, kakak yang mendoakan. Oh kakak ya, kita berdoa ulang tahun, tapi pengumuman yang lain belum? Nanti Kak. Doa dulu ya. Kak. Oke, yuk adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih, tak henti-hentinya Bapa kami terus memuji, memuliakan, meninggikan dan mengagungkan Engkau. Karena hanya Kaulah Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mengasihi kami, sehingga kami boleh selamat Tuhan, kami boleh menjadi anak Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus, Tuhanku, Bapakku, kekasih jiwaku, Juru Selamatku. Saat ini kami bersama-sama Tuhan keluarga besar sekolah minggu mau mengucap syukur karena hari ini adik-adik maupun kakak-kakak sekolah minggu Tuhan telah tambahkan 1 tahun umur buat mereka. Saya percaya Tuhan Yesus bahwa hari-hari yang telah mereka lalui baik suka maupun duka mereka dapat jalani Tuhan itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertambahan umur buat mereka, dan kami percaya di tengah pandemik yang ada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk panjang umur, dan adik-adik serta kakak-kakak sekolah minggu yang berulang tahun Tuhan terus berikan kesehatan, Tuhan terus berikan panjang umur untuk menjalani hari-hari ke depan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat untuk terus memuliakan nama Tuhan, juga mengandalkan Tuhan Yesus, dan mereka boleh mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau serahkan adik-adik serta kakak guru sekolah minggu yang berulang tahun hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan terus memberkati, menyertai mereka, dan mereka boleh menjadi anak Tuhan Yesus yang menyenangkan Tuhan dan mengasihi sesama mereka. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Ya Kak, tadi kan pengumuman yang ulang tahun ya. Betul, Kak. Di bulan Juli. Sekarang ada beberapa pengumuman juga nih. Iya, Ya. Kak. Satu lagi pengumuman dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan kita. Wow. Ya kan, bulan Agustus kita merayakan Kemerdekaan Indonesia iya, ke-76 ya. Wah, Kemudian udah tua juga Indonesia. nanti ada pengumuman dalam rangka apa? Mencegah COVID. Nah, sekarang pengumuman tentang apa?
pelaksanaan dalam rangka merayakan hari ulang tahun ya Republik Indonesia, Sekolah Minggu AKBP Jatinegara mengadakan perlombaan. Yang bisa apa aja tuh, diikuti Kak? oleh semua adik-adik yang ada di rumah. Ya, Kakak bacain deh apa yang untuk lomba yang kelas dilombakan. Batita dan TK itu adalah mewarnai dan menggambar. Nah, lalu gambar yang sudah diwarnai dan digambar itu diceritakan. Ya. Jadi mereka mewarnai dulu, setelah diwarnai, baru mereka sambil disorot video diceritain ini gambar apa gitu ya. Ya, adik-adik Batita sama TK nih, berarti Batita yang bisa ngomong dong. Bisa dong. Nanti dibantu sama papanya. Iya, maksud Kak Tiar, Batita yang bisa ngomong ya. Betul. Jadi diwarnain dulu gambarnya, terus diceritain ya. Ini loh ceritanya tentang ini, berarti temanya tema tentang kemerdekaan ya. Iya. Ya, kemudian lalu untuk kelas kecil lombanya lomba dongeng atau storytelling bersama dengan orang tua dengan tema kemerdekaan juga. Waktunya hanya 2 sampai 3 menit. Lewat dari itu tidak boleh. Ya. Sama ya berarti. Sama Kak, video bentuknya. Sama video dan 2 menit aja ya. Iya. Oke, terus dan untuk kelas tanggung dan besar, ya buat adik-adik semua yang kelas tanggung dan besar bisa membuat dan mendeklamasikan puisi dengan tema kemerdekaan. Iya. Ya jadi dibaca. Ya jadi Indonesia. Bikin dulu puisinya. Jadi puisinya karangan sendiri. Kemudian puisi itu dibawakan ya sama adik-adik yang buat. Nanti mama, papa atau abang, kakaknya yang videoin juga ya. Nanti dikirim ke guru kelasnya masing-masing atau ke guru yang dikenal. Keterangan lebih lanjutnya nanti bisa dibahas di grup WhatsApp orang tua dan guru sekolah minggu. Ya, adik-adik ya. Ya, jadi kakak-kakak di sini berharap ya sebagai tanda syukur kita ya sebagai anak Tuhan Yesus juga sebagai warga negara ya Republik Indonesia ya, kita dilahirkan di tanah air kita yang tercinta ini ya, kita dilahirkan di Indonesia yang sudah merdeka 76 tahun ya, maka sebagai tanda syukur kita, kakak berharap ya adik-adik bisa mengirimkan ya, berpartisipasi mengirimkan ya apa yang tadi sudah disampaikan ya dalam bentuk video ya, untuk segera mengikuti lomba-lomba ini, kemudian divideokan ya sama bapak mamanya atau abang kakak, kemudian video tersebut dikirimkan kepada kami ya guru-guru. Dan yang terbaik dapat hadiah loh Kak. Dapat hadiah. Ayo adik-adik. Sebetulnya kita bukan karena hadiahnya, tapi betul. karena sebagai rasa syukur ya juga, kita sebagai anak Tuhan Yesus yang berwarga negara Indonesia. Ya adik-adik ya, ditunggu ya videonya ya. Papa mama, ayo papa mama dukung anak-anaknya ya untuk bisa melayani Tuhan melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan sekolah minggu. Nah sekarang pengumuman terakhir nih Kak, apa Kak? Nggak terakhir juga sih Kak, asik. Ya, adik-adik di rumah ingat ya minggu depan kita masih ada ibadah online di YouTube AKBP Jatinegara. Oh masih ada lomba pengumumannya ternyata banyak ya. Iya. Nah selama kita masih pandemi ini adik-adik jangan melupakan protokol kesehatan ya Kak ya. Karena supaya surut nih COVID-nya, biar habis nih COVID-nya, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Sekarang banyak M-nya. Iya. Ya. Dari 3, 5 sekarang 6 bisa jadi 7 ya. Yang penting kita menghindar dari COVID kita ya. Ya betul. Ya. Yang pertama kita harus pakai masker. Kakak-kakak di sini nggak pakai masker karena lagi syuting aja sih. Ya. Lalu yang kedua harus mencuci tangan dengan bersih pakai sabun dan air yang mengalir. Lalu yang ketiga harus menjaga jarak 1 meter. Minimal 1 meter ya adik-adik ya. Lalu yang keempat Kak, apa Kak? Makan makanan yang bergizi. Wah, paling enak ya. Berarti ya, Kak. Jangan makanan goreng-goreng terus, jangan minum es terus ya, tapi makan makanan bergizi. Ada ikan atau daging atau telur ya, tempe juga ada tempe, tahu, sayur ya, dan buah. Wah. Puji syukur kalau dapat susu ya Kak. Iya dong, susu itu udah pasti kayaknya ya. Lalu melakukan olahraga. Naik sepeda bisa ya Kak ya? Bisa, bicycle. Kalau misalkan papa mamanya nggak boleh keluar, nggak apa-apa, di ruangan tamu aja. Asal jangan berantakin rumah ya. Iya. Kalau diberantakin dirapin lagi lah Kak. Kalau nggak main lompat tali ya.
Iya. Penting olahraga ya Penting adik-adik ya. olahraga. Biar nggak pusing Iya. PJJ di rumah. Lalu yang keempat, menjaga kebersihan diri Kak. Caranya bisa Iya. mandi, gosok gigi. Keenam. Oh yang keenam. Keenam. Sekarang udah 6 ya Kak ya? Iya. Wah banyak ya. Kebanyakan pengumuman Kak Sari tadi lupa. Ya kita harus menjaga kebersihan diri. Ya, kayak mandi, gosok gigi, ya kan. Ya. Jangan males-males adik-adik. Iya. Harus rajin. Harus Keramas. rajin supaya COVID segera berlalu dari negara kita Indonesia yang kita cintai. Iya. Ya. Nah, Ya. adik-adik jangan lupa juga untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga membaca firman Tuhan ya di rumah ya. Berdoa setiap hari saat teduh dan selalu dengar-dengaran sama mama papa. Iya. Ya. Ya, Oke. sekarang kita mau berpisah adik-adik, kita mau pamit sampai berjumpa jumpa. di ibadah online minggu depan. Dadah. Dadah. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati.